Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angel, NIM 21042246 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu pertemuan ketiga politik kebijakan publik yang berjudul relasi teoritis politik dan kebijakan serta relasi praktis politik dan kebijakan. Yang pertama, relasi teoritis politik dan kebijakan. Relasi teoritis politik dan kebijakan terkait dengan teori yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik yang mencakup tujuan dari kegiatan politik. Cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan, situasi politik, dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan tersebut. Kebijakan politik adalah suatu keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Politik dan kebijakan memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Politik merupakan proses pembuatan keputusan yang mengikat dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, sedangkan kebijakan adalah hasil dari proses politik tersebut. Teori yang menjelaskan antara relasi politik dan kebijakan yang pertama yaitu teori elitisme yang menyatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh elit politik dan ekonomi yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Elit ini memiliki kepentingan dan agenda sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu teori pluralisme yang berlawanan dengan elitisme menyatakan bahwa kebijakan publik dibuat melalui proses negosiasi dan tawar-menawar antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Yang ketiga, teori neo-Marxisme yang melihat hubungan antara politik dan kebijakan sebagai bentuk perjuangan kelas pengusaha menggunakan kebijakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengeksploitasi kelas pekerja. Yang keempat, teori institusionalisme yang menekankan peran institusi dalam pembuatan kebijakan. Institusi seperti birokrasi, partai politik, dan kelompok kepentingan memiliki pengaruh yang besar pada isi dan implementasi kebijakan. Yang kelima, teori konstruktivisme yang berfokus pada bagaimana makna dan ide itu dikonstruksikan dalam proses pembuatan kebijakan. Aktor-aktor politik dan kebijakan menggunakan wacana dan narasi untuk membangun dukungan untuk kebijakan mereka. Yang keenam, teori jaringan kebijakan yang melihat kebijakan sebagai produk dari jaringan aktor yang saling terhubung. Aktor ini berasal dari pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat sipil. Mereka bekerja sama untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Yang kedua, relasi praktis politik dan kebijakan. Relasi praktis politik dan kebijakan terkait dengan kegiatan yang terjadi dalam lingkungan politik dan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah dan dilaksanakan oleh birokrasi. Sementara politik praktis adalah tindakan yang diambil oleh pemimpin politik dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Kebijakan publik dan politik praktis memiliki hubungan yang sangat erat. Sebagai contoh, kebijakan publik dapat mempengaruhi politik praktis serta sebaliknya. Politik kebijakan memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Contohnya bagaimana politik dan kebijakan saling terkait itu yang pertama, pengaruh politik pada kebijakan. Seperti partai politik, partainya berfokus pada isu lingkungan yang mendorong kebijakan yang ramah lingkungan. Yang kedua, kelompok kepentingan. Contohnya kelompok industri farmasi melobi pemerintah untuk meloloskan undang-undang yang menguntungkan mereka. Yang ketiga, pemilih. Contohnya jika banyak pemilih yang mendukung kebijakan kesehatan universal, politisi akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan tersebut. Yang kedua, implementasi kebijakan. Seperti birokrasi. Birokrasi pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh politisi. Implementasi ini dipengaruhi oleh ideologi, bias, dan sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi. Yang kedua, masyarakat sipil, yaitu dapat membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Contohnya, organisasi masyarakat sipil dapat membantu menyebarkan informasi tentang kebijakan kepada masyarakat. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Yang pertama, analisis kebijakannya. Digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merumuskan kebijakan yang baru. Yang kedua, partisipasi publik yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan dengan memberikan masukan dan saran.
Contoh-contoh kasus, yang pertama kasus BPJS Kesehatan. Contohnya bagaimana politik dan kebijakan itu sering terkait, yaitu program ini dihiasi oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari janji kampanyenya untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua orang. Implementasi program ini memiliki banyak tantangan seperti tunggakan iuran dan kurangnya fasilitas kesehatan. Yang kedua, kasus reformasi agraria yang merupakan isu yang lama diperjuangkan oleh masyarakat sipil di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung reformasi agraria, namun implementasi kebijakan ini masih belum optimal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.